Assalamualaikum para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi, Mimin akan melanjutkan cerita Sang Iblis Agung yang bangkit 3000 tahun kemudian dan menjadi perwakilan bumi dalam turnamen antar galaksi. Pada part sebelumnya diakhiri dengan Marcel yang telah kehilangan lengannya disebabkan serangan tak terduga dari lawannya. Di sana beberapa bola logam melayang di sekitar Tingkis dan dia hanya mengangkat salah satu tangannya tapi mampu memberikan serangan yang fatal. Tak hanya itu, Marcel mulai kesakitan dengan terus memegang bahunya yang tak hentinya meneteskan cairan merahnya. Dia berusaha menjaga ketenangannya tapi tetap saja dirinya penasaran bagaimana bisa lengannya terpotong. Di sisi lain, Tingkis yang bosan menanyakan hal yang membuat lawannya terkejut, padahal dia sudah menghadapi rekannya dan menghabisinya. Marcel tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Tingkis karena dia baru pertama kali menghadapi spesies pig. Kemudian hal mengejutkan lainnya terjadi di mana zirah milik Marcel tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Tingkis mulai ragu apakah manusia di depannya adalah orang yang menghabisi rekannya karena dia tampak sangatlah lemah. Tak hanya itu, dia seharusnya menghindari memakai zirah karena kemampuan kosmos ras pig adalah pengendali logam sehingga dirinya sangat diuntungkan dalam turnamen ini. Lalu Tingkis meminta anak buahnya untuk mengenali wajah manusia di depannya dan apakah dia benar-benar pelaku atas kematian spesiesnya. Setelah mengamati, maka anak buahnya menginformasikan jika manusia itu sangat berbeda dengan pelakunya. Sambil mendekat, Tingkis menanyakan keberadaan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian spesiesnya. Dia terus menampakkan aura yang menakutkan dengan intimidasinya yang luar biasa. Marcel tak menyangka jika alien akan sekuat ini, padahal dia sudah berlatih dengan keras bahkan memakai teknologi terbaik dari bumi. Sementara itu Komandan Kalar hanya tercengang karena sekarang kaki Marcel yang dihancurkan. Situasi di tempat penonton mulai hening disebabkan pemandangan yang mengerikan. Di mana turnamen ini tidak terlihat seperti kedua petarung yang saling bertukar kemampuan, tapi lebih ke arah penyiksaan. Di sisi lain, ketua tim tempur menangis sambil berteriak agar alien itu melepaskan Marcel. Steel meminta Marcel untuk segera menyerah sebelum terlambat karena nyawanya bisa dalam bahaya. Namun Marcel adalah pria sejati dan dia takkan menyerah begitu saja di hadapan musuh yang jauh lebih kuat. Baginya ini adalah misi yang melibatkan kehidupan miliaran manusia dan seharusnya tidak takut mati. Walau tubuhnya hancur, tapi semangatnya takkan padam dan dia akan melakukan segala cara untuk memenangkan turnamen ini. Yang benar saja Marcel mencoba melayangkan tinjunya, tapi tubuhnya dijatuhkan begitu mudah hanya dengan jari telunjuk Tingkis yang dirinya gerakkan. Tingkis merasa bosan hingga dirinya tak dapat menahan diri untuk menguap. Pemandangan ini menunjukkan jika nasib bumi telah ditentukan di mana mereka yang digadang spesies rendahan tak bisa lepas dari julukan tersebut dan bumi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen harus menelan kekalahan kenyataan pahit. Di saat yang sama Lina baru saja tiba dan inilah alasan kenapa dirinya bersikeras untuk menjelaskan situasinya kepada komandannya, namun tak ada yang mendengarkannya. Lalu dia melemparkan sesuatu ke dalam arena, karena pertandingan ini belum berakhir. Walau Lina tertangkap oleh penjaga turnamen, dia tetap berteriak jika perjalanan bumi di dalam turnamen baru saja dimulai. Tingkis yang masih bosan tak mengerti kenapa gadis itu membuang sampah di dalam arena. Di sana Lina memuji Marcel yang telah melakukan tugasnya dengan baik, dan kali ini Jinwoo akan menggantinya. Kemudian ras pig ini berteriak dengan memberitahu kepada tuannya jika orang itu adalah pelakunya.
Namun Tingkis masih bingung karena yang dilemparkan ke arena hanyalah sampah, bukannya makhluk hidup. Lalu matanya terbuka lebar saat melihat sesuatu yang dianggapnya sampah, padahal sebelumnya dia tidak merasakan adanya tanda kehidupan. Siapa sangka Jinwoo telah pulih dan dia tampak kesal karena belum menghabisi sang hakim. Namun dia juga penasaran di mana dirinya sekarang karena tempat ini asing baginya. Kembali ke beberapa menit sebelumnya di mana Marcel baru saja dibuat tak berdaya dengan lengan serta kaki yang sudah dihancurkan. Di sana dia mencoba merangkak untuk memberikan perlawanan kepada musuhnya karena nasib bumi bergantung padanya. Di sisi lain Kulak memuji kegigihan serta kekuatan Marcel yang di luar perkiraannya, tapi tetap saja perbedaan kekuatan mereka berdua terlalu jauh. Di saat yang sama Mark mendapat sebuah panggilan dari ketua timnya sekaligus memberitahunya jika peradaban bumi sudah tersingkirkan. Akan tetapi Lina mengatakan jika dia mempunyai rencana dan meminta Mark segera datang menemuinya. Tanpa pikir panjang lagi Mark datang ke lokasi yang sudah diberitahukan padanya, tapi dia masih tidak menemukan ketua timnya. 1 menit setelahnya, terlihat Lina yang berlari dengan 2 benda di belakangnya yang mencoba menangkapnya. Dia juga terlihat membawa sesuatu di pundaknya dan meminta Mark untuk menghentikan 2 benda yang mengejarnya. Akan tetapi Mark malah ikut berlari dan hal itu membuat ketua timnya sangat kesal. Tak hanya itu Mark makin dikejutkan akan Jinwoo yang berada di pundak ketua timnya menunjukkan jika dia sudah kehilangan akal. Akan tetapi Lina merasa aturan ada untuk dilanggar seperti aturan turnamen yang sudah tak berguna dan dia akan memberikan harapan kepada bumi untuk melaju ke peradaban yang lebih tinggi. Kemudian Lina melakukan hal tak terduga dengan menjatuhkan Mark untuk digunakan sebagai pengalih perhatian sementara dirinya terus berlari. Kejar-kejaran itu pun terus berlanjut hingga Lina hampir sampai ke arena turnamen. Saat keputusasaan sudah melanda nasib bumi, maka Lina melemparkan Jinwoo ke dalam arena. Karena adanya pengganggu, maka sang pemandu meminta wanita itu disingkirkan bersama sampah yang dibuangnya. Lina yang sudah tertangkap memberitahu jika yang dilemparkannya bukanlah sampah, melainkan seorang petarung yang sudah mengalahkan 2 ras pig sendirian. Untuk menambah perhatian semua orang, maka Lina lanjut mengatakan jika Jinwoo yang merupakan sang iblis agung dari bumi bahkan berhasil selamat dari pertarungannya melawan sang hakim Virtus. Jika alasan pergantian pemain dalam turnamen ini untuk target balas dendam, maka Lina membawa target yang sebenarnya dan pergantian pemain harusnya disetujui kembali. Para spesies Piglot tak menyangka gadis bumi itu sangat berani karena dia bisa saja kehilangan nyawanya jika menyinggung salah satu dari dewa yang sedang memandu acara. Sosok ini mulai berpikiran jika pergantian ini terdengar menarik, tapi tetap saja pertarungan sudah berakhir dan pengulangan tidak bisa dilakukan. Di sela itu Marcel mencoba untuk duduk dan berteriak jika dirinya belum kalah dari pertarungan. Karena pemain masih hidup, maka sang dewa mengizinkan pergantian tersebut. Komandan Kalar mengakui jika dirinya sudah terlalu meremehkan para alien dan dia tetap bangga pada Marcel yang sudah berjuang hingga ke titik ini. Lalu alien yang mengendalikan robot ini sangat marah atas keributan yang ditimbulkan oleh Lina. Mereka pun membawanya pergi dan akan membuatnya membayar mahal atas kekacauan dalam turnamen. Lalu perhatian Tingkis mulai tertuju pada Jinwoo, tapi dia tampaknya dalam keadaan yang sekarat. Namun pemulihan tubuh Jinwoo telah kembali dan dia kini mendapatkan kesadarannya kembali. Hal ini tentu saja mengejutkan Tingkis karena sebelumnya dia tidak merasakan adanya tanda-tanda kehidupan dari sesuatu yang dianggapnya sampah.
Sang dewa yang melihat itu mulai tertarik dan merasa jika pertarungan ini mungkin saja akan lebih menarik dibandingkan pertarungan sebelumnya. Dengan penuh keangkuhan Jinwoo mengatai semua orang di tempat ini sangatlah berisik. Tingkis yang dikuasai amarah sangat bersemangat karena targetnya telah datang untuk menggali kematiannya. Hanya saja Jinwoo dapat merasakan energi orang di belakangnya seperti yang pernah dikalahkannya dan dia sudah tidak tertarik bertarung dengan orang lemah. Semua penonton dibuat terkejut akan yang terjadi disebabkan Jinwoo terlihat berjalan meninggalkan arena. Akan tetapi Tingkis segera menghampirinya bahkan mencengkram tangannya. Meski begitu Jinwoo masih tak tertarik melawan orang lemah dan meminta bocah itu untuk segera pergi selagi dirinya menampakkan kedermawanannya. Yang benar saja Tingkis malah membuat tubuh Jinwoo melayang menunjukkan jika dia menantangnya. Jinwoo pun tertawa karena makhluk rendahan itu berani melawannya saat dia memberikan belas kasihannya. Serangan Jinwoo tak dapat dihindarkan oleh Tingkis hingga memaksanya menerima dampak buruk. Seharusnya serangan cakar Jinwoo mampu merobek tubuh manusia dengan mudah, tapi dia malah gagal. Jinwoo merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya hingga dia menjadi lemah seperti ini. Tingkis yang murka menegaskan jika manusia bumi di hadapannya tak hanya berani menghabisi keluarganya, tapi juga mengejek peradabannya. Dia pun menarik tubuh Jinwoo hingga menabrak arena dengan sangat kuat. Serangan ini seharusnya tak memberikan dampak buruk yang lama pada dirinya, tapi rasanya benar-benar sakit. Lalu Jinwoo segera mundur menjaga jaraknya karena dia masih kebingungan. Jinwoo tak paham kenapa dirinya tidak bisa menggunakan bela diri apapun kecuali teknik dasar. Di tengah kebingungan itu Tingkis datang menyerang, bahkan kali ini dia melepaskan kekuatan otot. Meski ada yang aneh pada tubuhnya, tapi Jinwoo tetap saja kegirangan karena dia akan mencoba bertarung dengan cara kuno. Yang benar saja tinju milik Tingkis berhasil menghancurkan separuh tubuhnya. Tingkis pun tertawa karena spesies rendahan dari bumi mencoba bersikap sombong padanya. Jika Tingkis melawan makhluk lain maka dia pasti telah menang, tapi Jinwoo tak peduli pada kondisi tubuhnya dengan langsung mengincar kedua bola mata Tingkis. Serangan itu membuat Tingkis kesakitan dan kewaspadaannya dalam pertarungan mulai menurun. Kemudian Jinwoo memasukkan salah satu dari jarinya ke dalam mulut Tingkis. Lalu dia melakukan hal yang tak terduga dengan memukul dagu lawannya, sehingga Tingkis memotong jari milik Jinwoo. Bagi Jinwoo dirinya adalah makhluk yang teramat baik dengan memberikan makanan pada lawannya. Tingkis yang sangat kesal akan penghinaan ini meluapkan kekuatan ototnya hingga menghancurkan tubuh Jinwoo yang masih berada di udara. Tingkis merasa cukup lega karena pembalasan dendamnya telah terwujud. Hanya saja sepasang tangan malah berada di dalam mulut Tingkis dan mulai keluar. Yang benar saja Jinwoo malah memulihkan diri dari dalam tubuh lawannya. Tak sampai di situ saja, kali ini Tingkis memuntahkan tubuh Jinwoo yang sudah pulih dari tubuhnya. Jinwoo pun keluar dengan lendir di sekujur tubuhnya, menandakan jika dia siap bertarung. Kembali beberapa detik sebelumnya di mana tubuh bagian atas Jinwoo baru saja dihancurkan oleh Tingkis. Lalu Tingkis merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam mulutnya, bahkan tak tertahankan. Pemandangan ini pun membuat seluruh penonton tercengang karena sebuah tangan keluar dari mulutnya. Dikarenakan hal ini sangat berbahaya, maka Tingkis segera memindahkan sendi rahangnya untuk menghindari cedera fatal sekaligus memuntahkan Jinwoo. Jika dibiarkan lebih lama maka mulutnya bisa dihancurkan disebabkan pertumbuhan tubuh Jinwoo yang melebihi kapasitas mulutnya.
Para spesies Piglo tak menyangka jika Jinwol sangat menyeramkan dengan menggunakan kekuatan regennya sebagai senjata. Walau Tingkis berhasil terhindar dari luka fatal, namun tetap saja mulutnya mengalami kerusakan yang menyakitkan. Dengan ini maka tak sedikit orang yang berpendapat jika peradaban manusia mungkin saja dapat memenangkan turnamen ini. Di sela itu seseorang mengatakan jika Tingkis pasti takkan memberikannya kesempatan untuk melakukan hal itu lagi dan manusia takkan bisa menang. Sosok ini memperkenalkan dirinya sebagai sang jurnalis luar angkasa dan mereka bisa memanggilnya Akramin. Sosok ini juga mengungkapkan ketertarikannya pada saudaranya yang mengalahkan Agni, bahkan dia sendiri mampu menahan sang hakim. Ras Piglo ini bernama Agro dan dia penasaran bagaimana Akramin mengetahui tentang keterlibatannya dalam menghadapi sang hakim. Dengan santai Akramin mengatakan jika dia adalah seorang jurnalis dan selalu memiliki cara tersendiri untuk mengetahui informasi yang hangat. Lalu Agro menanyakan kenapa Jinwol tidak memiliki kesempatan menang, padahal dia mampu bertahan saat menghadapi sang hakim Virtus. Jurnalis ini mengungkapkan hal mengejutkan di mana Virtus hanya menggunakan 1% kekuatannya dan bertahan hidup setelah menghadapinya tetap saja adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Baginya manusia yang di arena itu seperti makhluk buas yang bertarung tanpa aturan. Lalu Jinwol melesat maju untuk melancarkan serangannya kepada Tingkis. Akan tetapi Tingkis takkan bersantai lagi di mana dia menghadapi kekuatan kosmos logamnya untuk menciptakan bola raksasa. Dia pasti akan membuat manusia di hadapannya menjadi tak tersisa dengan hantaman logam padat miliknya. Serangan itu merusak lantai arena menunjukkan daya hancurnya yang hebat. Kulak penasaran dari mana datangnya logam raksasa itu, padahal Tingkis tidak mencoba mengumpulkannya terlebih dahulu. Siapa sangka bola di tangan Tingkis bukanlah sebuah logam biasa di mana benda itu adalah senjata terbaiknya. Walau para spesies Pig memiliki kekuatan kosmos logam, tapi hanya Tingkis yang mampu mengendalikan logam tersebut ke tingkat molekul, sehingga mampu mencairkan serta memadatkan logam ke tingkat ekstrim. Jinwol yang terkena serangan sebelumnya bangkit kembali dengan wajah yang masih menyeramkan. Tingkis takkan membiarkan dirinya tersentuh lagi, dan logam miliknya dapat digunakan sebagai tameng maupun senjata. Karena Jinwol mengincar kepalanya, maka Tingkis membentuk sebuah topeng. Serangan Jinwol mengenai kepalanya dengan cukup telak. Hanya saja tangannya lah yang rusak disebabkan kepadatan logam spesial tersebut. Dengan ini maka Jinwol sama saja melawan sebuah kapal perang luar angkasa yang dipadatkan. Kulak tak menyangka jika peradaban Pig memiliki kekuatan yang sehebat ini. Turnamen di planet ini diadakan setiap 100 tahun sekali dan semua perwakilan adalah yang terkuat di planetnya. Sekarang manusia yang dianggap makhluk lemah menunjukkan perlawanan yang ketat, tapi tetap saja saat peradaban lebih tinggi serius, maka mereka bukanlah apa-apa. Sebenarnya Tingkis enggan menggunakan kekuatan penghancurnya karena memakainya melawan peradaban rendahan merupakan sesuatu yang memalukan.